pertemuan ini kita coba awali dengan teman-teman saling memperkenalkan diri. Mungkin masih ada dari teman-teman juga yang masih belum saling kenal. Nggak perlu lama-lama lah, paling nama, asal gitu ya. Ntar saya ketikin di sini aja. Nama, asal. Kira-kira apa lagi yang ingin Anda ketahui dari teman-teman Anda? Apa nih kira-kira? Status, Pak. Kenapa? Status? Status rumah, Pak. Apa Mas tadi Mas? Apa rumah? Status rumah, Pak. Hak milik atau enggak, Pak? Oh, status rumah. Berat kali. Karena, Nanti jawabnya belum punya semua nanti. Apalagi kira-kira? Mungkin nah, ini kan kalian siap-siap nih tahun depan nih. Tuh ya. Ya mungkin ini aja kali ya. Usah panjang-panjang lah biar cepat. Ini paling satu orang sekitar 1 menit. Paling lama 1 menit ya. Ini nanti nggak bakal menyita waktu. Oke, silakan dimulai. Mau dari absen 1 atau absen 28? Dari bawah dulu, Pak. 28, Pak. Mau dari bawah. 28. Ya, silakan Mbak. Mbak ya. Ini 35 kan ya? Tiara Rosanti, bener? Oh iya, bener. Izin Pak, sudah Iya, lengkap. Pak. Oh, sudah lengkap. Oke. Ya. Silakan Mbak Tiara. Kita mulai dari tengah. Nggak mulai. Saya dulu Pak ini. Iya, boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Rosanti, bisa dipanggil Tiara, asal dari Madiun, Jawa Timur. Kemudian harapan penempatan semoga masih bisa di Kemenkeu. Kemudian seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri itu mau kemana dan kenapa? Saya pengennya di mana ya Pak? Di itu sih Pak, universitas yang ternama, tapi sejauh ini belum ada gambaran kalau ke luar negeri. Mungkin ke Inggris gitu. Terima kasih Pak. Ya silakan lanjut Mas Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Seno Sakti Sugara Giri, asal dari Jambi. Untuk harapan penempatan, saya berharap ya di Kemenkeu juga. Tapi bagaimananya nanti atau dapatnya di mana, saya pasrahkan saja. Yang penting saya sudah berusaha seperti itu. Lalu seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, saya masih belum kepikiran mau di mana. Cuman kalau dari saya pribadi, saya senang yang kayak berbau dengan mungkin komputer atau teknologi. Mungkin ya kalau nggak
ke Jerman atau ke Jepang, tapi masih belum punya planning sampai sedetail itu, sampai universitasnya apa, terus bagaimana cara mendapatkan beasiswanya segala macam belum ada. Lalu kenapa ya itu karena tadi mungkin karena saya suka yang berbau kayak teknologi atau mungkin kan sekarang kan juga jurusannya kalau menurut saya juga berhubungan dengan teknologi seperti itu, Pak. Terima kasih atas waktunya, Bapak dan teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Sepertinya pertanyaan ketiga nggak pas ditanyakan ke kalian ya, karena pasti semua jawabannya Kementerian Keuangan ya, jadi saya hapus saja deh. Oke, iya memang kalau terkait impian, memang mungkin kadang-kadang sekarang Anda belum memikirkan, tapi bisa jadi itu jadi trigger gitu ya, jadi trigger buat Anda. Saya juga dulu nggak pernah membayangkan, nggak pernah memikirkan bahwa saya akan ke luar negeri misalnya seperti itu gitu kan ya. Dulu impian saya, kalaupun misalnya saya ke luar negeri itu saya cuma pengen megang salju, udah itu aja, pengen membuktikan salju itu kayak apa sih gitu. Dan lucunya saya pergi ke Australia, di mana negeri yang nggak ada saljunya, tapi kok yang dilala saya dapat salju juga di Australia gitu. Jadi ya kita nggak tahu, udah ada tangan-tangan yang mengatur di atas gitu ya. Oke, silakan lanjut Mbak Rizka ya, Mbak Rizka Arifah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Arifah Nugraini, bisa dipanggil Rizka, asalnya dari Jogja. Terus kalau masalah beasiswa ke luar negeri, kayaknya juga sama kayak teman-teman, belum ada gambaran. Masih fokus buat ini, lulus D3 sama nanti lanjutin D4 dulu, Pak, baru setelahnya mikir buat beasiswa ke luar negeri. Oke. Kalau misalnya nggak usah beasiswa deh, jalan-jalan ke luar negeri pengennya kemana? Pengennya apa ya, Pak? Pengen ke Eropa. Iya. Ya, silakan Mbak Putri Zakia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zakia, dipanggil Putri, asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seandainya mendapat beasiswa, inginnya ke Jepang atau Inggris. Soalnya kalau pengennya sih Jepang. Kalau Jepang soalnya negaranya aman. Terus ya sepertinya bagus banget sih, Pak, tempatnya. Jadi pengen aja kalau lihat video-video di YouTube, vlog-vlog orang, soalnya Jepang tuh juga salah satu destinasi yang paling dituju para wisatawan gitu, Pak. Oke. Ya, mungkin sedikit informasi buat teman-teman. Jadi kalau S2 ke luar negeri itu, kalau daerah Eropa gitu ya, Eropa itu mostly 1 tahun gitu ya. Jadi kuliahnya cuma 1 tahun, enggak kuliahnya sih, beasiswanya itu 1 tahun, kuliahnya paling cuma 9-10 bulan gitu. Karena di sana itu S2 itu mindsetnya itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang memang sibuk bisnis. Jadi mereka cuman menambah skill sedikit, ibaratnya kayak apa ya, kayak les aja lah seperti itu. Tapi kalau misalnya di Australia atau di Jepang atau di Amerika itu beasiswa rata-rata 2 tahun semua. Jadi sangat cocok kalau misalnya Anda mau bawa keluarga atau Anda mau berlama-lama di luar negeri, ya mungkin itu salah satu pilihan destinasi, yaitu Australia bisa, Jepang bisa, atau Amerika bisa gitu. Tapi kalau Eropa, Inggris, Belanda dan teman-temannya itu sebagian besar, hampir ya 80% itu beasiswa S2 itu master degree-nya cuma 1 tahun gitu. Jadi itu mungkin nanti bisa jadi pertimbangan teman-teman juga ketika mau memilih destinasi gitu. Tapi ya mungkin kalau misalnya ada agenda lain, oh Pak saya mau keliling Eropa, ya bisa jadi ya udahlah biarin aja 1 tahun di Eropa, yang penting bisa keliling Eropa gitu. Jadi itu kembali ke masing-masing. Oke, silakan Mas Pugu Nugroho. Selamat pagi, Pak. Nama saya Pugu Nugroho, asal dari Klaten, Jawa Tengah.
seandainya dapat beasiswa ke luar negeri, saya mau ke Finland, Pak. Finland. Kenapa? Oh. Karena saya cuma pengen lihat aurora, Pak. Ya, keren. Kalau mau ke Finland, saran saya jangan ngambil D4 gitu ya, karena negara-negara Skandinavia tidak mengakui applied science gitu ya. Jadi kemarin awalnya saya mau ke Sweden. Cuma karena negara Skandinavia ya, ke Swedia, Norwegia, dan teman-temannya itu mereka tidak mengakui applied science D4, mereka maunya S1, ya udah jadi nggak bisa gitu. Itu saran. Nah, jadi dari situ udah bisa kelihatan, misalnya Anda mau ke sini, berarti Anda harus lewat mana gitu. Salah satunya. Oke, silakan lanjut Mbak Nila. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Ya, saya Nila Fikiryanti dari Kebumen, Jawa Tengah. Kalau diberi kesempatan beasiswa ke luar negeri, saya pengen ke Jerman karena tempatnya estetik. Estetik. Iya. Oke, silakan Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mbak, nama saya Muhammad Faisal Setiawan, biasa dipanggil Faisal, asal dari Kediri. Seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, saya pengen ke University of Gothenburg, Pak, di Swedia. Ya, Swedia ya, Skandinavia ya berarti ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kenapanya? Karena dulu sering diceritain dosen tingkat 1, Pak. Kayaknya seru aja gitu. Oh. Teman saya ada yang kuliah saya lupa dia di Denmark apa di Sweden gitu. Cuma dia S1-nya di sini nih, SGU itu, Swiss German University yang di BSD itu. Ya dia bisa. Sementara kami kemarin kalau nggak salah teman saya ada 2 orang gitu ya. Saya sama siapa gitu mau ngambil di daerah Sweden itu nggak bisa karena applied science-nya ditolak. Applied science itu sarjana sains terapan. Kalau lulus TAN kan gelarnya sarjana sains terapan D4 gitu ya. Oke, silakan lanjut Mas Hilal. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya Hilal Fauzan, asal Klaten, Jawa Tengah. Seandainya mendapatkan beasiswa, saya akan ke Inggris, Pak. Inggris, nonton bola. Karena ingin nonton bola langsung. Ya, nonton bola biasanya kalau Inggris tuh. Oke, silakan Mbak Hesti. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Nama saya Hesti Hidayatulnisa, asal dari Padang, Sumatera Barat. Seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, mau kemana? Sebenarnya saya juga kayak teman-teman Pak belum mikirin banget tentang beasiswa ke luar negerinya. Tapi kalau pengennya sih ke Eropa Pak. Eropa, oke. Silakan Mas Guru. Assalamualaikum, nama saya Guru Aryo Santoso, asal dari Kuningan, Jawa Barat. Seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, mau ke mana belum tahu, dan alasan saya belum tahu karena minimnya kemampuan saya dalam berbahasa Inggris, Pak. Jadi belum ada pikiran untuk mau beasiswa ke luar negeri. Jangan salah Mas, nanti ketika Anda sudah bekerja itu beasiswa yang mendatangi Anda gitu ya. Meskipun kadang-kadang misalnya Anda nggak niat ke luar negeri, Anda nggak punya kemampuan, tapi tahu-tahu Anda ditunjuk mendapatkan beasiswa. Ada tuh teman saya tuh yang sampai pre-departure training itu kan biasanya cuma 3 bulan untuk yang TOEFL-nya di atas 590, 560 ke atas. Yang 500 sampai 500 itu 6 bulan, yang di bawah 600, di bawah 500 itu 9 bulan gitu ya. Teman saya itu pre-departure trainingnya sampai 2 tahun, saking dia nggak bisa bahasa Inggrisnya. Tapi ya dia berangkat juga ke Australia meskipun tertatih-tatih gitu ya. Jadi jangan jadikan handicap bahasa Inggris itu untuk menghalangi impian Anda sekolah lagi, apalagi ke luar negeri gitu ya. Nanti akan ada fasilitas terutama di Kementerian Keuangan gitu ya. Kementerian Keuangan itu resources-nya sangat besar.
Ya itu tadi saya ceritakan. Kadang-kadang Anda duduk-duduk aja tahu-tahu ditawarin beasiswa, misalnya segitu, saking banyaknya besarnya resources beasiswa yang ada di sana. Gitu. Peningkatan SDM. Ya, silakan Mas Gilang ya. Mas Gilang. Skip dulu. Geraldi mungkin. Pagi Pak. Iya pagi. Nama saya Geraldi. Asal saya dari Binjai, Sumatera Utara. Kalau dapat beasiswa pengennya ke Inggris ya Pak. Biar sering-sering ke Old Trafford Pak. Nonton bola ya. Pak. Oke, lanjut Mas Ferdinand. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Ferdinand Hari Agung Sihombing, asal dari Kota Binjai, Sumatera Utara. Seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, saya ingin ke Jepang karena tertarik dengan kultur dan budayanya. Oh, saya pikir barengan sama Mas Geraldi tadi gitu ya, sama-sama dari Binjai gitu, perginya bareng. Oke, silakan lanjut Mas Fahrul Riza. Mas Fahrul Riza? Nggak ada. Kita lanjut dulu. Faresi. Ada, Pak. Oh, ada. Ya, silakan. Yuk, Mas. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Fahrul Riza Diaulhaq, asal dari Surakarta. Kemudian, seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, mau kemana? Pengennya sih ke Paris, Mak. Karena kayak suasananya enak gitu kayak di sana. Wah, jauh-jauh ke Paris, Mas. Di Gorontalo juga ada itu kalau mau nyari Menara Eiffel itu. Tapi suasananya beda, Pak. Oh, suasananya beda. Ya, panas kalau di Gorontalo gitu memang. Oke. Terima kasih. Silakan lanjut Mas Fahresi. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi, nama saya Fahrezi Alfred Nugraha, asal dari Lampung Utara, Lampung. Seandainya dapat beasiswa ke luar negeri, mau kemana? Saya mau ke Jerman di RWTH Aachen. Kenapa? Biar kalau ditanya orang kuliah di mana, jawabnya satu alma mater sama Pak Habibie. Oke. Tapi emang nyambung gitu ya? Oh, jurusannya ada juga ya? Iya, Pak. Oke. Ya, sip. Lanjut, Mbak Diana. Selamat pagi teman-teman, nama saya Dina Kusuma Dewi. Nah, bisa dipanggil Dewi, saya dari Jepara, Jawa Tengah. Seandainya saya mendapat beasiswa ke luar negeri, saya mau kemana? Sebelumnya saya belum punya gambaran karena saya masih minim pengetahuan tentang universitas luar negeri mana yang cocok buat saya dan bagus gitu, Pak. Tapi sejauh ini saya pengen menikmati bunga sakura di musim semi, Pak, di Jepang. Iya, sangat tempting itu memang. Terima kasih. Tapi kalau misalnya Anda cuma mau menikmati bunga sakura, Anda nggak harus jauh-jauh ke Jepang gitu ya. Di Australia juga ada gitu. Di pinggir jalan malah. Depan kos-kosan saya Tapi dulu. Jepang lebih. Ya barangkali bisa jadi opsi gitu. Misalnya Anda pengen ke Jepang, ternyata nggak keterima di Jepang, keterimanya di Australia, tenang aja gitu ya. Ada sakura juga di situ. Cherry blossom. Depan kos-kosan saya pinggir jalan, malah sepanjang jalan satu garis itu ya apa namanya sakura juga gitu ya. Wah, bapaknya nih jadi bikin saya nggak pengen ke Jepang, bilang kayak gitu. Ya nggak juga gitu. Oke, silakan lanjutkan. Aduh, ini kok jadi kegedean.
Mas Dewa ya. Dewa 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewa Ardiansyah Dani, asal Jember, Jawa Timur. Dan seandainya mendapatkan beasiswa ke luar negeri, saya tertarik ke negara US, Pak. US, Amerika. Ya. Kenapa, Mas? Jarang. Karena negara adidaya ingin mengetahui mengapa di sana itu bisa maju gitu, Pak. Lebih tertarik ke ininya sih, Pak, pemerintahannya, Pak. Ya, kiblat destinasi pendidikan itu agak bergeser ya. Di 10 tahun terakhir ini orang cenderung orang memilih untuk sekolah ke Eropa gitu ya. Sementara di sekitar tahun 90 sampai 2000-an itu destinasi tujuan sekolah orang-orang rata-rata ke Amerika gitu ya. Sekarang minat orang untuk kuliah di Amerika agak berkurang itu. Yang naik drastis tuh Eropa. Ya mungkin ini ya generasinya gitu ya terpapar. Kalau zaman tahun 90 2000 itu banyak terpapar sama misalnya NBA basket gitu kan yang memang pada saat itu sepak bola belum terlalu menjual gitu ya. Kalau sekarang itu memang karena sepak bola yang sangat menjual gitu ya, bisnis sepak bola itu makanya banyak yang lari ke Eropa, entah itu ke Spanyol, ke Inggris, ke Prancis, Jerman dan sebagainya gitu ya. Sangat mempengaruhi. Oke, lanjut silakan Mas Bani Sanugi Ginting. Terima kasih atas waktunya, Pak. Perkenalkan, nama saya Bani Sanugi Ginting. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dan kalau misalnya dapat beasiswa, saya pengen ke UK, Pak. Sebelumnya saya nggak pernah nengok informasi, cuman karena menyadari bosannya dari STAN itu kita kan D3, kayaknya D3 itu nggak bisa langsung ke beasiswa gitu, Pak, harus D4 dulu. Iya. Jadi harus stop informasi dulu, Pak. Gitu, Pak. Iya betul. Rata-rata beasiswa yang diberikan kepada pemerintah ya itu mau 70-80% itu S2, kemudian S3 gitu ya. S1 sangat jarang. S1 itu amat sangat jarang gitu ya. Jadi ya memang Anda harus melewati D4 dulu atau S1 dulu. Cuma itu tadi, kalau misalnya destinasi Anda adalah memang Anda pengen banget ke daerah, Anda harus memperhatikan juga persyaratan-persyaratan kalau mau kuliah di daerah situ. Kami juga nggak tahu kalau ternyata Skandinavia itu dia tidak menerima applied science gitu kan. Jadi ya sudahlah gitu. Itu jadi pertimbangan juga. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Aula. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Aula Nadia Nafis, bisa dipanggil Ola, asal Lampung. Seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, saya mau ke Jerman, Pak. Alasannya karena waktu SMA sempat belajar bahasa Jerman karena ada mata pelajarannya, terus lumayan tertarik ke Jerman. Oke. Jadi banyak tuh tadi rombongan yang mau ke Jerman bisa bikin satu kos-kosan itu nanti di sana tuh. Oke, silakan Mas Anung Pramudia. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Anung Pramudia, biasa dipanggil Anung. Saya berasal dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jika saya mendapat kesempatan beasiswa di luar negeri, saya pengen ke Jepang, Pak. Alasannya, kali saja saya bisa berjodoh dengan orang Jepang, Pak. Oh gitu. Itu kan ada vlognya tuh yang nikah sama orang Jepang tuh. Siapa tuh namanya? Ada yang nikah sama orang Jepang, tinggal di Jepang, sama nikah sama orang Jepang, tinggalnya di Indonesia kalau nggak salah. Ada juga. Oke, silakan lanjut Mbak Anissa. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Anissa Skarepsari, asal Suaranya kecil banget, Mbak, nggak kedengeran. Perkenalkan, nama saya Anissa Skarepsari, asalnya dari Semarang. Terus seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, mau kemana? Pengennya ke UK, karena tertarik sama kultur dan budayanya.
Semarangnya di mana, Mbak? Semarang ya Pak, daerah Bedurung, daerah perbatasan sama Demak. Perbatasan? Sama Demak. Oh, perbatasan Demak. Ya. Bukan anak SMA 3 berarti ya. Oke. Silakan Mas Andisha Awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, teman-teman, nama saya Andi Syawali. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau untuk kuliah ke luar negeri, pas dari mau masuk ke STAN itu juga udah mikir kalau nanti pengennya bakal keluar negeri, dan luar negerinya itu kalau bisa di Inggris. Itu karena ya di Inggris tuh beberapa universitas di sana masuk ke universitas terbaik di dunia lah, ya kan. Salah satu contohnya Oxford gitulah. Dan juga di Inggris itu dekat sama Eropa, karena saya juga pengen jalan-jalan ke Eropa juga, Pak. Dan di sana juga merupakan salah satu negara yang bersejarah di dunia lah. Itu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Dulu awalnya waktu dapat beasiswa, saya tuh kan dapat beasiswa bukan beasiswa negara gitu ya. Jadi beasiswa instansi, beasiswa Spirit waktu itu. Beasiswa itu membebaskan kita untuk memilih negara dan universitas gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda beasiswa dari pemerintah Australia, ya pasti Anda ke Australia gitu. Apa pemerintah Inggris kayak Chevening gitu kan, berarti Anda ke Inggris. Nah kalau saya itu beasiswanya Spirit itu terserah kalian mau kemana ke seluruh dunia gitu. Nah, jadi waktu itu memang destinasi awal saya adalah Inggris gitu. Inggris, saya sudah browsing hampir sekitar 20 university di Inggris gitu kan. Saya petakan plus minusnya dan segala macamnya gitu. Banyak pertimbangan juga yang awalnya misalnya maunya kuliah di University of Manchester, terus pindah geser University of Leeds karena nggak ada mata kuliahnya di University of Manchester gitu kan. Nah, terus geser lagi ke University of Southampton karena mata kuliahnya yang bagus ternyata di Inggris adanya di situ gitu kan. Sampai geser lagi ke Brunel University London gitu kan. Di West London kalau nggak salah. Nah, waktu itu pertimbangan yang ngambil Brunel apa? Simple aja sih. Biaya hidup non London, tapi allowance-nya allowance London itu pertama. Yang kedua jurusannya itu masih termasuk top 20-nya di Inggris gitu. Jadi ya nanti ketika Anda sudah mulai mendapatkan beasiswa itu Anda kadang-kadang suka nggak sesuai dengan harapan gitu ya, nggak sesuai impian. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kayak misalnya teman saya gitu kan, banyak yang kuliah di mana gitu kan, tapi dia bisa tetap misalnya menentukan impiannya, misalnya pengen nonton di Old Trafford atau pengen nonton di Stamford Bridge itu tetap bisa gitu ya. Pengen jalan-jalan ke Eropa tetap bisa gitu. Jadi tinggal bagaimana Anda memanage, menganggap itu sebagai liburan sambil sekolah atau sekolah sambil liburan, dah gitu aja. Nah, kalau saya kemarin di Australia itu menganggap sebagai liburan nyambil kerja gitu. Sekolah itu ya ekstrakurikuler aja gitu. Jadi beda intention gitu. Ya karena saya bawa keluarga di sana kan, jadi saya sambil nyekolahin bahasa Inggris anak saya gitu di sana. Oke, silakan Mas Andika Bayu Prastyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Andika Bayu Prasetyo, panggilannya Abai dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, mau kemana? Kalau saya pribadi pengen ke Australia, kalau enggak ke Inggris. Alasannya kalau Australia itu kemarin saya ngikutin seminar yang mengenai barang milik negara itu. Yang ngisi seminarnya itu kebanyakan lulusan S2 dari Australia juga, kemudian banyak kebijakan dari Australia yang diadaptasi ke Indonesia. Jadi pengen lebih tahu tentang kebijakan mengenai aset negara di Australia. Kalau yang Inggris
sama kayak Geraldi tadi dan pengen jalan-jalan ke Eropa. Sekian. Ya, memang banyak juga apa namanya ya, bukan hukum sih, best practice yang terutama ilmu-ilmu yang zaman sekarang gitu ya, terkait dengan sektor publik itu banyak mengadopsi dari Australia gitu. Contohnya misalnya manajemen resiko. Manajemen resiko itu kan basisnya kita beranjak dari ASNZS kan. ASNZS, Australian Standard, New Zealand Standard itu kemudian diadopsi menjadi ISO 31000. Kemudian apa ya? Kemarin itu yang terkait dengan sektor publik itu akuntabilitas sektor publik itu juga penerapan pertamanya juga di Australia. Jadi memang Australia itu termasuk salah satu destinasi studi apa ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari instansi-instansi pemerintah sih. Cuman memang kadang ada ini perbedaan. Jadi kalau misalnya yang dia dari private gitu ya, dari private misalnya dari sisi bisnis gitu dia lebih banyak belajarnya di daerah Sydney sama Melbourne. Tapi kalau untuk yang dari sektor pemerintahan itu biasanya dia kuliahnya di NU, di apa namanya, Canberra gitu kan. Kalau enggak di Adelaide atau di Perth atau di kalaupun dia ke Melbourne biasanya dia ke Monash gitu ya. Unimelb atau Monash. Tapi kalau Sydney itu cenderungnya untuk yang sifatnya swasta. Jadi kalau Anda mau ngambil economics, kemudian bisnis dan segala macamnya, kampus-kampus yang memang menjadi cash cow-nya negara Australia itu ya larinya pasti ke Sydney gitu. Biasanya seperti itu. Oke, silakan Mbak Agita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Gita, asal dari Tuban. Terus seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, saya pengennya ke Eropa. Karena kalau Eropa kan banyak destinasi yang menarik buat dikunjungi gitu Pak. Terus kalau kuliahnya setahun juga nggak apa-apa. Setahunnya nanti bisa keliling Eropa gitu. Eropanya di mana Mbak? Nanti Eropanya Bulgaria juga masuk Eropa loh. Ke Jerman. Jerman. Silakan Mbak Afifah. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya Afifah Mahdi Mufidah dari Sragen, Jawa Tengah. Untuk kalau misal dapat beasiswa, sebenarnya saya belum tahu kampus-kampus yang ingin saya tuju itu yang mana, tapi saya pingin ke Kanada. Soalnya banyak destinasi yang bisa saya kunjungi gitu, pengen keliling Kanada, Pak. Terima kasih. Ya, Kanada tuh gampang dapat green card itu nanti. Jadi habis kuliah di situ terus tinggal di situ nggak balik lagi. Kalau nggak salah dosen ya, Pak? Stan ada juga yang lulusan Kanada ya, Pak. Siapa? Saya lupa itu. Salah satu dosen senior Stan yang sekarang masih ngajar kalau nggak salah. Beliau lulusan Kanada juga. Lupa saya dulu ngajar saya. Oke, silakan Mas Afan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Pagi. Tua, asal dari Nganjuk, Jawa Timur. Wah, suaranya nggak jelas, Mas. Selamat pagi Pak, sudah jelas ya? Ya, jelas. Perkenalkan, nama saya Afan Gafar Firjatullah, kemudian asal dari Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian kalau misalkan mendapat beasiswa ke luar negeri, saya belum tahu udah spesifik university, tapi pengennya ke UK kalau nggak ke Aussie. Karena suka sama gaya bangunannya aja, Pak. Oke. Terima kasih. Mas Aditya Arif. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aditya Arif Mutakin, asal dari Bantul, Yogyakarta. Kalau ditanya tentang beasiswa itu, saya maunya ke Jepang, Pak.
Karena alasannya mau buat channel YouTube kayak Nihongo Mantapu. Ya. So, justru Anda harusnya jangan ke Jepang, ke Kemana, negara lain yang belum ada channel YouTube-nya gitu. Misalnya mana? Korea Utara. Kan kalau nggak salah yang Rusia tuh ada tuh. Rusia boleh Iya, Pak kan? kayak, tapi Rusia tuh bagus Pak memang Pak, sudah ada itu. Iya, makanya sudah. Anda harus nyari Blue Ocean gitu. Jadi jangan di Jepang kayaknya udah banyak tuh yang nge-vlog Indonesia Jepang gitu kan. Kalau Korea Utara nanti saya nggak balik Pak, membocorkan. Oke. Sekian Pak, terima Siap. kasih. Terakhir Mas Abdillah. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Abdillah Arya. Saya dari Madiun, Jawa Timur. Seandainya mendapatkan beasiswa ke luar negeri, saya mau ke Swiss, Pak. Swiss. Saya searching di Google itu kayaknya suasananya asri dan kayak pedesaan gitu, Pak. Asri itu di Jogja juga asri, Mas. Tuh tanya sama Mas Aditya. Betul Pak, betul sekali. Kan? Jogja asri, adem. Iya, jauh-jauh ke Swiss, Jogja asri. Suasananya kayak pedesaan gitu, Pak. Jogja ya, apalagi di Bantul tuh pedesaan tuh. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang belum? Gilang tadi belum. Oh, Gilang, silakan. Ya, maaf Pak, tadi sinyalnya error. Iya. Perkenalkan, nama saya Gilang Nandahara Pamungkas, biasa dipanggil Gilang, asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah. Seandainya mendapat beasiswa ke luar negeri, mau kemana? Sama seperti teman-teman, masih belum kepikiran Pak, tapi pengennya sih ke Amerika Serikat Pak, karena di sana itu ada universitas yang terkenal gitu kan, seperti Stanford, MIT, Harvard gitu kan Pak. Ya, saya juga ingin ke sana juga gitu. Karena lihat vlognya Maudy Ayunda, kalau kuliah di sana itu enak gitu Pak, pakai sepeda gitu. Jadi jarang yang pakai motor. Kalau Anda mau nyari yang pakai sepeda, cari di Belanda, Mas. Ke Belanda. Oh, di Belanda ya, Pak ya? Oh, itu malah mobil nggak ada. Jarang maksudnya. Jadi semua pakai sepeda gitu kan. Okay. Baik, Pak. Oke, terima kasih sudah semua. Saya screenshot dulu buat buat portal. Mungkin teman-teman bisa on cam biar sekalian di screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ntar. Silakan kalau mau bikin teh atau mau bikin kopi atau mau sarapan nasi uduk dulu, saya tak ngisi portal dulu, boleh. Baik, Pak. Salah ya sarapan nasi uduk ya. Yang nasi uduk tuh yang di Jakarta, sementara kalian rata-rata di daerah ya. 3, 5, 04. 504 kan ya? Kelas 504. 305, Pak. 305 ya Allah. 305. Saya ketukar-tukar terus. Pak, izin bertanya boleh Pak? Boleh silakan. Ini masih menyangkut yang beasiswa Pak. Menurut Bapak, persiapan apa aja Pak yang penting buat kami, semisal kami ingin kuliah di luar negeri gitu Pak. Ini misalnya untuk S2 gitu Pak. Dan menurut Bapak, kalau S2 nanti, itu mending udah berpasangan atau belum Pak?
pas kuliah di luar negeri, Pak. Oke, itu sih Pak yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih, Bapak. Jadi kalau Anda mau kuliah terutama di luar negeri gitu ya, biasanya kan penawarannya ntar mas saya nggak bisa ini apa namanya multitasking kalau lagi ngisi ini ntar simpan kartu mengajar. Mbak moderator tolong diingatkan nanti 5 menit atau 10 menit sebelum kelas berakhir ya. Saya mau tutup portal. Baik, Pak. Oke. Apa namanya? Kalau mau kuliah S2 di luar negeri, yang pertama kan mau kuliah di luar negeri dulu. Yang pertama pastikan bahwa Anda sudah mengantongi ijazah S1 atau D4 gitu. Karena 70-80% tawaran kuliah di luar negeri itu S2 gitu ya, S2, S3 gitu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Anda hidupnya atau tinggalnya atau bekerjanya di luar Jakarta atau di daerah-daerah yang agak terpencil atau misalnya yang memang agak jarang untuk melaksanakan tes bahasa Inggris dan TPA, itu maka sebaiknya Anda mempersiapkan misalnya sebelum kerja atau meluangkan waktu untuk pegang ini apa namanya hasil tes TOEFL atau IELTS sama hasil tes TPA gitu. Karena biasanya kalau penawaran beasiswa itu dia jangka waktunya itu sangat singkat gitu ya, sangat singkat dan Anda butuh kecepatan. Nah kadang-kadang Anda terkendala masalah dokumen gitu. Misalnya Anda nanti dapat penempatan di daerah Jambi misalnya, ternyata di daerah Jambi itu tidak ada penyelenggara tes TOEFL atau tes IELTS yang misalnya berlaku secara nasional atau IBT atau apa gitu, maka Anda nanti harus pergi dulu ke misalnya yang kota yang lebih besar lagi, ke Palembang seperti itu. Jadi itu harus Anda pertimbangkan. Kan kalau untuk hasil ujian TOEFL itu kan masa berlakunya 2 tahun gitu. Jadi nggak ada salahnya misalnya Anda apa ya, paling enggak yang pertama screening diri Anda gitu. Saya itu kemampuan saya udah sampai di mana. Syukur-syukur dapat nilai bagus. Jadi nanti ketika ada beasiswa Anda langsung ngasih. Kalau misalnya ternyata nilai Anda masih belum bagus, ya itu jadi screening buat Anda bahwa Anda harus meningkatkan gitu ya. Jadi nanti ketika mau beasiswa itu kan dites lagi. Kadang-kadang ada yang dites lagi, ada yang tidak dites lagi tapi Anda harus tes mandiri. Nah, yang suka repot itu yang tes mandiri. Kayak saya waktu itu di Gorontalo itu dia tes tidak buka sewaktu-waktu. Jadi dalam 1 bulan itu dia cuma buka di 2 tanggal saja karena kan minim orang yang ngambil tes tersebut. Itu yang harus jadi pertimbangan untuk apply-nya ya. Nah, kalau misalnya persyaratan apply-nya biasanya untuk Australia itu jauh lebih mudah menerima mahasiswa daripada Eropa, daripada Amerika. Australia itu Anda daftar sekarang, besok Anda bisa dapat conditional letter gitu ya, conditional offer. Anda dapat penawaran dengan kondisi A, B, C, D, E gitu. Anda harus mempersiapkan dokumen ini. Nah, sementara kalau Amerika, Eropa gitu ya, Amerika sama Eropa itu Anda harus membuat semacam surat, semacam essay gitu ya, semacam essay kuliah dan apa harapan Anda setelah kuliah di situ. Dan itu harus mendapat namanya recommendation letter dari ada 2 gitu ya, ada 2. Yang pertama dari pimpinan instansi, kalau misalnya Anda bekerja di instansi atau beasiswa dari instansi. Yang kedua dari akademisi. Akademisi itu dosen. Kalau waktu saya apply ke Brunel itu saya minta kebetulan atasan langsung saya dari Kepala SDM itu sama dari Pak Yuniarto Hadi Prabowo. Kenal ya Pak Yuniarto ya? Yang dosen yang dia S2 S3-nya di Jepang. Pak Yuniarto Hadi Prabowo itu dosen STAN juga. Jadi mulai sekarang ya
atau nanti setelah D4 itu Anda harus mencari koneksi dosen STAN, kira-kira siapa nih dosen yang bisa dijadikan apa ya, atau Anda bisa membuat recommendation letter atas nama beliau gitu misalnya gitu, bahwa dia merekomendasikan Anda untuk sekolah lagi di S2 atau di suatu kampus atau apa gitu. Itu biasanya untuk menunjukkan bahwa kekuatan Anda di sini, kelemahan Anda di sini gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ketika sudah kuliah, kalau Jepang lain lagi. Kalau Jepang ada wawancara. Kalau Jepang wawancara biasanya dia online wawancaranya. Kalau Inggris, Amerika nggak ada, Australia nggak ada. Yang ada wawancara itu Jepang, gitu. Kemudian ketika Anda sudah terima, ya baiknya sendiri atau sudah berkeluarga, yaitu kembali ke Anda masing-masing sih sebenarnya sih. Kalau tipikalnya anak STAN itu kan ya lulus D3 nikah gitu ya. Itu anak STAN tuh, anak STAN banget. Kalau saya lulus D4 baru nikah gitu ya. Enggak ding, pas D4 saya nikahnya gitu ya. Ya itu tergantung Anda. Cuman pertimbangannya ini, kalau seandainya Anda sudah berkeluarga, Anda sudah berkeluarga, maka kalau Anda kuliah di negara yang 2 tahun, maka Anda akan meninggalkan negara keluarga Anda 2 tahun pilihannya, atau Anda membawa keluarga Anda selama 2 tahun di sana. Tapi kalau misalnya Anda kuliah yang 1 tahun, biasanya mau bawa keluarga juga agak ribet. Tapi banyak juga sih teman-teman saya yang ke Inggris bawa keluarganya gitu ya, meskipun cuma beberapa bulan saja gitu kan ya. Kalau saya bawa keluarga saya ke Australia itu kan sampai 1 tahun 8 bulan gitu ya. 1 semester belum habis saya sudah narik keluarga saya ke sini gitu, ke Australia. Teman saya tuh yang ke Inggris itu memang kalau berangkatnya nggak boleh bareng ya, karena visanya beda. Visa Anda visa pelajar, visa mereka adalah visa turis gitu ya. Jadi biasanya visa turis itu nanti diterbitkan setelah Anda settle di sana dulu beberapa bulan. Jadi Anda nanti yang menarik mereka ke lokasi negara tersebut gitu ya. Itu seperti itu. Jadi ya kalau misalnya Anda belum berkeluarga ya Anda bebas, free gitu ya. Mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau ke seluruh dunia juga nggak masalah. Tapi kalau Anda sudah berkeluarga, ya mungkin pertimbangannya banyak. Misalnya kalau 1 tahun Anda mau ngapain, kalau 2 tahun Anda mau ngapain gitu. Yang jelas kuliah di luar negeri atau ya belajar di luar negeri itu Anda jangan melihat dari sisi sekolahnya aja. Jangan ngelihat dari sisi mata kuliahnya aja, jangan ngelihat dari sisi pelajarannya aja. Tapi pelajaran hidup yang harus Anda peroleh di sana itu jauh lebih banyak daripada pelajaran akademisnya lah gitu. Misalnya budaya mereka gitu ya, budaya mengantri, budaya apa segala macam. Kemudian ya inilah bagaimana mereka berinteraksi dengan orang gitu, bagaimana toleransi dengan orang, seperti itulah kira-kira. Kemudian bagaimana kita itu hidup di sana itu memang benar-benar merasakan hidup, dimanusiakan lah gitu ya. Artinya segala fasilitas dan segala macamnya itu ada dan gratis dan segala macamnya. Jadi itu yang kalau Anda sudah berkeluarga itu yang bisa Anda share dengan keluarga Anda gitu. Ketika Anda mengajak mereka ke sana, ya seperti itulah. Kadang-kadang yang hal-hal yang kita nggak bisa dapat di Indonesia gitu ya. Ya seperti itu sih Mas. Oke. Kalau ngomong masalah beasiswa ini bisa jadi sesi 3 SKS sendiri kalau buat saya. Jadi kita mulai saja mata kuliah kita aset perpajakan properti gitu ya. Nah, sudah mulai lemes lagi begitu dengar aset perpajakan properti. Oke, mungkin dari teman-teman sendiri kan memang sudah belajar pajak. Terkait dasar-dasar perpajakan juga harusnya teman-teman sudah paham gitu ya. Jadi mungkin nanti kita coba fokus ke beberapa poin-poin. Cuman kemarin saya tanya ke Pak Kaprodi, katanya untuk yang PBB itu memang nggak ada materi mata kuliah khususnya ya. PBB, kemudian BPHTB, atau sebenarnya sudah pernah dipelajari juga di mata kuliah yang lain? Belum pernah, Pak. Belum ada ya, terkait pajak properti itu belum. Iya, kalau secara khususnya tuh belum ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Ya,
kirain tuh karena PBB gitu kan, karena dari ini pajak, jadi memang ada mata kuliah khusus pajak yang memang sudah dibredeli satu-satu gitu. Tapi ini yang pajak pusat kali ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita sambil jalan sambil ini. Jadi memang terkait dengan aset pajak properti yang paling utama itu nanti adalah PBB sama BPHTB. Kemudian nanti setelah PBB dan BPHTB, ketika terjadi proses jual beli properti, jual beli real estate, itu nanti baru muncul pajak-pajak yang lainnya gitu, misalnya PPN, PPNBM, PPH gitu ya. Nah, khusus untuk yang PBB dan BPHTB ini kan dia sekarang masuk jadi pajak daerah gitu kan ya. Sudah bukan lagi pajak pusat, cuman ada beberapa PBB yang masih menjadi pajak pusat gitu kan ya. Kalau definisinya sendiri tentang pajak Anda sudah tahu ya, kontribusi wajib kepada negara. Kalau ini konteksnya konteks daerah yang terutang, bersifat memaksa, tidak mendapat imbalan langsung, digunakan kemakmuran rakyat. Jadi unsur-unsur pajak itu iuran, diatur oleh undang-undang, sifatnya memaksa gitu ya, tidak ada kontraprestasi langsung, tidak ada imbal balik langsung. Kemudian digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau retribusi itu yang membedakan yaitu ada kontribusi langsungnya gitu. Anda makan, Anda parkir, Anda bayar retribusi, Anda menikmati parkirnya, Anda makan, nah, Anda kalau makan itu pajak ya, pajak restoran ya, pajak restoran. Kalau retribusi itu apa lagi? Retribusi parkir, retribusi pasar gitu ya, retribusi pasar gitu ya. Retribusi pasar dikenakan ke siapa? Ke orang yang belanja di pasar atau orang yang berjualan di pasar? Orang yang berjualan di pasar ya. Nah, jadi dia berjualan di pasar, kemudian dia dikenakan retribusi karena dia menikmati lokasi atau tempat dia berjualan tersebut. Dari sisi penanggung beban ada yang namanya pajak langsung dan pajak tidak langsung gitu kan ya. Kalau definisinya Anda udah tahu kan ya, kalau pajak langsung ya secara langsung dibebankan ke WP. Nah, kalau PBB itu memang dikategorikan sebagai pajak langsung karena memang dibebankan langsung kepada si WP tersebut setiap tahunnya, si pemilik pajak bumi dan bangunan gitu kan ya. Sedangkan yang mungut, nah ini tadi kalau di daerah yang terkait dengan real estate itu ya PBB, ini kok ada PKB, ini contoh-contoh jenis pajak sih sebenarnya sih. Ini masih definisi pajak. Kira-kira perlu nggak ini dijelaskan terkait dengan definisi pajak? Yang subjek pajak siapa, objek pajak siapa? Ya perlu ya, kita langsung ke PBB aja kali ya. Oke. Iya, jadi PBB itu pengenaan pajak atas kepemilikan atau penggunaan bumi dan bangunan gitu ya. Kan kita kemarin sudah mendapatkan hak gitu ya, hak milik atau hak guna bangunan atau hak guna usaha. Nah, atas penggunaan hak tersebut pemerintah memungut pajak gitu ya, pajak atas penggunaan sifatnya kebendaan. Nah, besarnya pajak yang ditetapkan untuk bumi dan bangunan itu ditentukan berdasarkan kondisi objek. Jadi yang kita jelaskan kemarin bahwa sama-sama rumahnya 4272 gitu ya. Rumah luas bangunannya 42, luas tanahnya 72 meter persegi. Tapi yang satu lokasinya di Depok, yang satu lokasinya di Bintaro. Otomatis nilainya berbeda. Bisa juga sama-sama tanah ukuran 100 meter persegi. Tapi bangunannya yang satu 80 meter persegi, yang satu lagi 40 meter persegi. Otomatis nilai pajaknya berbeda gitu ya.
Nah, untuk pajak daerah, untuk yang PBB perdesaan dan perkotaan ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan tanah atau bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai. Sedangkan kalau untuk pajak pusat itu PBB yang sifatnya kawasan-kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan gitu ya. Jadi yang memang konteksnya bukan untuk privat gitu ya, bukan untuk privat, tapi memang dia digunakan untuk usaha yang skalanya skala besar gitu ya. Objeknya yaitu kalau bumi meliputi ya tanah yang kita tempati gitu ya, mulai konteksnya sini sih tanah dan perairan pedalaman dan segala macamnya gitu ya. Cuma ini definisi secara luas, tapi kalau untuk PBB, konteks PBB itu sendiri untuk yang sifatnya privat ya tanah yang kita miliki berdasarkan hak milik atau yang kita gunakan berdasarkan HGU, HGB, hak pakai dan hak sewa gitu ya. Sedangkan untuk bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dilekatkan pada tanah tersebut atau perairan tersebut. Yang dasar hukumnya objek-objek PBB untuk bangunan ya termasuk diantaranya yang jalan tol itu juga dikenakan PBB gitu ya. Yang bayar siapa Pak? Yang bayar ya operator jalan tol gitu. Bukan bangunan gitu ya. Bukan bangunan. Bukan si yang membangun gitu ya. Jadi misalnya Wijaya Karya bangun jalan tol, kemudian operasinya diserahkan ke Jasa Marga, maka ya Jasa Marga yang akan membayar objek PBB tersebut gitu ya. Karena penyerahan operasi sekaligus penyerahan konsesi. Penyerahan konsesi berarti pemindahan hak gitu ya, hak untuk usaha. Kemudian untuk kolam renang juga termasuk gitu ya, kolam renang, pagar yang mewah. Loh, kalau pagar di depan rumah ya itu biasanya sudah menjadi satu dengan, kan ada biasanya dia punya dia beli tanah ukurannya 1000 meter persegi. Tanahnya belum diapa-apain, belum dibangun gitu ya. Nah, dia bikin pagar gitu. Kalau pagarnya dia cuma pagar kayu gitu untuk sebagai pembatas sih biasanya nggak masalah gitu ya. Tapi ketika dia sudah membuat pagar yang besar, pagar permanen gitu ya, dicor, kemudian apalagi dibumbui dengan dekorasi-dekorasi yang sifatnya mewah, maka atas pagar tersebut juga bisa dikenakan pajak atas bangunannya gitu ya. Kalau cuma pagar yang sifatnya semi permanen atau tidak permanen itu tidak gitu. Dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk objek pajak yang tidak dikenakan PBB itu yang digunakan pemerintah, sama halnya kayak kantor-kantor pemerintah itu tidak dikenakan PBB gitu ya. Kemudian pelayanan bidang kesehatan yang tujuannya bukan mencari profit, tanah kuburan gitu ya, hutan lindung itu tidak dikenakan PBB gitu ya. Kemudian apabila ada perwakilan diplomatik dengan asas perlakuan timbal balik gitu ya. Jadi kalau seandainya kan kalau diplomatik itu kita kemarin mendapatkan hak pakai gitu kan ya, hak pakai dengan segala kelebihannya gitu ya. Artinya tanpa batas waktu, kemudian di sini juga kita dibebaskan dari pembayaran atau pengenaan pajak bumi dan bangunannya gitu ya. Nah, itu berlaku asas perlakuan timbal balik. Kalau seandainya mereka di sana mengenakan ya berarti kita di sini juga mengenakan gitu. Kedutaan besar KJRI di Belanda gitu ya, dia mengenakan pajak ya asas timbal balik ya kita kenakan juga. Tapi asas kita menganut kalau seandainya digunakan untuk perwakilan diplomatik, defaultnya itu kita tidak mengenakan PBB. Namun seandainya mereka mengenakan
ya kita juga bisa mengenakan hal tersebut atas asas perlakuan tersebut gitu ya. Kemudian digunakan untuk badan atau perwakilan lembaga internasional yang diatur oleh Kementerian Keuangan gitu. Subjek pajaknya adalah orang pribadi, ini sudah kita jelaskan tadi, sama gitu ya. Yang cuman di sini lebih dispesifikan yang memiliki hak atas bumi untuk memperoleh manfaat atas bumi dan menguasai atas memperoleh manfaat atas bangunan gitu ya. Nah, kemudian ada kasus gimana seandainya satu objek pajak itu diakui atau memiliki beberapa WP gitu. Jadi misalnya satu surat tanah atau suatu surat surat kegiatan surat hak pakai, hak guna itu terdiri atas satu orang. Misalnya gini, kalau surat tanah itu tanah ini milik si A, si B, si C gitu. Kadang-kadang sertifikatnya nggak dipecah tapi atas nama 2 orang. Nah, kedua orang tersebut misalnya adik kakak gitu ya, adik kakak. Dua-duanya adalah wajib pajak gitu. Nah, apakah misalnya pajaknya PBB-nya itu 100.000. 100.000 itu dikenakan ke si A 100.000, ke si B 100.000, atau dibagi 2 si A 50 atau bagaimana gitu ya. Jadi harus dilihat ke perjanjiannya. Biasanya di atas perjanjian jual beli atau perjanjian hak guna atau hak pakai atau di atas perjanjian tapi kalau sifatnya masih kekeluargaan ya itu biasanya didiskusikan atau dimusyawarahkan secara keluargaan siapa yang akan menanggung gitu. Tapi kalau misalnya dia sifatnya jual beli atau pemindahan hak guna atau hak pakai, maka tergantung dari perjanjiannya. Apakah misalnya yang bayar PBB itu misalnya dia HGB gitu ya. Anda memiliki tanah HGB, maka siapa yang akan membayar pajaknya itu? Apakah si pemilik tanah atau si penyewa atau si pengguna bangunan yang ada di atas tanah tersebut, atau misalnya si pemilik tanah membayar tanahnya, si pemilik bangunan membayar bangunannya, diatasnamakan kepada siapa, kepada si pemilik tanah seluruhnya atau bagaimana. Nah, itu nanti tergantung dari konteks perjanjiannya. Bisa seperti itu. Apakah setiap pembayar PBB adalah pemilik gitu ya? Belum tentu gitu ya. Jadi bisa jadi si pembayar PBB itu atau yang ditetapkan untuk membayar PBB itu adalah orang yang menempati atau menggunakan. Itu tadi, kalau dia misalnya menempati rumah hak guna bangunan, penetapan pajaknya atas si pemilik gitu ya. Namun pada saat perjanjian penetapan pembayaran atau PBB-nya itu dibebankan kepada si pengguna, maka SPT itu nanti akan diterbitkan atas nama si pengguna tersebut, bukan si pemilik tersebut. Jadi si pemilik dibebaskan dari SPT pajak PBB. Nanti yang dikirimkan SPPT pajak PBB itu ya si pemilik hak guna bangunannya, si pemegang hak guna bangunan, bukan si pemegang hak milik tanahnya gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke konteks perjanjian gitu ya. Kalau secara keluargaan sih biasanya bisa aja diselesaikan, udah bayar aja atas nama siapa terserah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks bisnis ya itu harus ditetapkan siapa nanti yang akan menjadi subjek pajaknya gitu. Karena kaitannya nanti dengan tanggung jawab kepada pemerintah atau kepada negara gitu ya. Nah, untuk penilaian kayaknya Anda lebih tahu dari saya deh ya. Jadi ada pendekatan data pasar, ada pendekatan biaya gitu ya. Ada yang mau berkomentar terkait dengan penilaian NJOP? Silakan, mungkin. Ini sama kayak metode-metode penilaian ya. Ada yang mau berkomentar terkait ini mungkin? Jadi
kalau penetapan NJOP itu ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat gitu ya, atas berapa nilai wajar, nilai pasar suatu real estate atau properti gitu ya. Nah, nilai NJOP ini biasanya lebih rendah dari nilai pasar yang sesungguhnya gitu ya. Jadi contohnya gitu ya, contohnya saya beli rumah ini gitu. Untuk rumah ini itu untuk kawasan Bintaro NJOP-nya itu sangat rendah gitu ya. NJOP-nya itu kemarin kalau nggak salah 300.000 per meter persegi. Nah, saya juga pengen gitu ya kalau beli tanah di Bintaro harganya masih 300.000 per meter persegi gitu ya. Beli 100 meter aja udah cuma 30 juta gitu ya. Cuman nggak ada sekarang. 100. Iya benar ya, 30 juta gitu ya. Nah, biasanya NJOP itu tidak dijadikan acuan dalam proses transaksi jual beli, cuma dia dijadikan acuan penetapan berapa nilai pajak atas tanah tersebut. Nilai NJOP biasanya selalu lebih rendah dibandingkan nilai pasar gitu ya. Nilai NJOP lebih rendah dibandingkan nilai pasar. Kalau seandainya nilai NJOP lebih tinggi dari nilai pasar, maka ya jarang ada yang mau beli sih biasanya gitu ya. Ada sih. Kalau misalnya rumahnya rumah berhantu mungkin misalnya gitu, nilai pasarnya lebih rendah dari nilai NJOP gitu. Rumah berhantu di Pondok Indah itu, meskipun nilai NJOP-nya tinggi gitu ya, nilai pasarnya rendah, cuman nggak ada yang mau beli juga gitu kan ya. Saya seperti itu. Nah, jenis objek pajaknya, kriteria-kriterianya apabila luas tanahnya di bawah 1.000 meter persegi, jumlah lantai bangunannya kurang dari 4 lantai, luas bangunannya kurang dari 1.000 meter persegi, maka dia dikategorikan sebagai objek pajak standar. Sedangkan untuk yang luasnya lebih dari 10.000, jumlah lantainya lebih dari 4, luas bangunannya lebih dari 1.000 meter persegi, maka dia dikategorikan sebagai objek pajak non standar gitu ya. Ada lagi objek pajak khusus, dia memiliki kriteria konstruksi khusus gitu ya. Jadi contohnya misalnya bangunan-bangunan yang konstruksinya itu tidak dikategorikan sebagai properti atau apa namanya ya, misalnya kayak apa ya, kalau misalnya Anda membuat suatu museum gitu ya, Anda membuat suatu museum tapi yang unik misalnya seperti itu. Kan banyak sekarang kayak misalnya Pak Fadlizon, dia memiliki beberapa museum gitu kan ya. Nah ini Anda membuat rumah atau membuat museum atau membuat bangunan dengan konstruksi yang lain. Kalau Anda anggap itu sebagai rumah juga enggak gitu. Misalnya rumahnya Ahmad Dhani itu bisa memiliki kriteria konstruksi khusus misalnya seperti itu. Jarang ada rumah yang pakai bangker, misalnya dia rumahnya konstruksinya berbeda lah dengan konstruksi properti pada umumnya, ya, seperti itu. Atau rumahnya Ki Joko Budo yang apa, Istana Wong Gendeng itu juga bisa. Istana Wong Sinting ya dulu itu ya, yang di Cibubur itu juga memiliki kriteria konstruksi khusus misalnya. Itu bisa dikenakan objek pajak khusus gitu ya. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya terkait dengan penilaian gitu ya, untuk tanah itu nanti ada namanya surat pemberitahuan objek pajak. Kemudian untuk bangunannya dalam proses pendataannya itu nanti ada lampiran SPOP-nya, data tambahannya, ada lembar kerja objek khusus. Jadi nanti dia biasanya dilakukan 2 tahun sekali, 2 tahun sekali untuk pendataan penilaian PPP. Bisa jadi dia dilakukan
survei secara menyeluruh atas tanah-tanah baik yang dimiliki atau yang tidak dimiliki, tapi dia untuk yang 2 tahun tertentu yang 2 tahun itu pendataan yang dilakukan oleh kelurahan itu biasanya untuk menentukan nilai dari PBB-nya. Tapi kalau yang dilakukan secara rutin biasanya mendasarkan pada surat sertifikat hak miliknya, misalnya seperti itu. Kayak contohnya yang agak aneh ini kemarin itu kan tahun 2017 itu PBB saya itu 89 meter persegi mengacu pada hasil pengukuran oleh BPN waktu itu. Di tahun 2017 hasil pengukurannya 2017, PBB-nya 2018 gitu ya. Nah, PBB 2019 itu PBB saya 90 gitu ya, 90 meter persegi karena pada saat itu 2019 ada sensus. Ada sensus. Jadi surat sertifikat hak milik tanahnya itu belum keluar, tapi mereka sudah melakukan sensus. Pada saat sensus itu ditanya, mereka nggak ngukur sih ya, mereka cuma nanya aja di sini tanahnya ukuran berapa gitu. Saya bilang 90, 6 kali 15 gitu ya. Nah, ketika muncul di PBB 2019, luas tanah saya tuh 90. Nah, di tahun 2020 ini, saya nggak ngerti nih, kok tiba-tiba di PBB saya yang keluar luas tanah saya 80. Jadi nilai PBB saya lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Penilaian kadang-kadang penetapan berapa besar PBB, berapa nilai tanah dan bangunan segala macam itu memang tergantung dari inputan ya orang-orang di pemerintah daerah gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda salah input ya berarti bisa jadi pajak yang dikenakan Anda lebih besar atau lebih kecil dari yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya memang mengacu pada dokumen resmi ya harusnya Anda mengacu pada dokumen kepemilikan yang sah. Dokumen kepemilikan yang sah ya contohnya ya hak milik atau hak guna bangunan ya Anda mengacu ke situ gitu. Jadi ketika misalnya PBB yang ditagihkan kepada Anda 90 ya Anda tinggal menunjukkan bahwa ini sertifikat hak milik saya harusnya 80 nih, 89 misalnya seperti itu. Jadi Anda bisa dapat pengurangan pajak. Atau seharusnya ketika kurang gitu ya, kayak saya ini saya cuma bayar 80 meter persegi padahal tanah saya 90 meter persegi. Yang jelas itu pasti salah input dari sananya gitu kan ya. Nah, itu harusnya saya dikenakan kurang bayar gitu ya, kurang bayar. Cuman ya kalau dari Pemdanya nggak nuntut ya ngapain kita harus repot-repot. Sementara kalau kita mau ngasih tahu saya kurang bayar nih ini itu gitu kan ya. Itu menghabiskan waktu kita, kadang-kadang juga banyak pungli ini itu. Jadi ya udah kalau misalnya nanti terbit SPT kurang bayar atau apa segala macam ya kita tinggal bayar gitu. Kalau tidak ya sudah biarin aja gitu. Jadinya miris gitu ya ketika misalnya ada hak-hak negara yang harusnya memang dipenuhi kalau seandainya itu difasilitasi secara baik maka sebenarnya negara itu potensinya sangat besar gitu, potensinya sangat besar untuk mendapat penerimaan yang lebih dari sekarang gitu. Cuma karena ya gitu karena ulah oknum itu membentuk image masyarakat bahwa apa namanya ya yaitu instansi pemerintah itu penuh dengan pungli, instansi pemerintah itu ribet, susah gitu kan ya, sehingga ya berdampak pada hak-hak negara yang tidak kita penuhi gitu. Kalau sebenarnya dari sisi kitanya, dari sisi objek pajak itu mereka mau aja gitu. Kayak buktinya ketika kemarin di Bu Sri Mulyani ngasih apa namanya, ngasih pengampunan pajak itu apa namanya? Amnesti, Pak. Ngasih amnesti itu kan banyak juga itu yang ikutan daftar ngasih. Sebenarnya kan amnesti itu dua sisi koin gitu ya. Di satu sisi kita
negara gitu ya, negara itu mengampuni pajak-pajak yang terutang yang memang negara sendiri nggak tahu cara ngitungnya gimana, cara ininya gimana. Tapi di sisi lain negara mendapatkan potensi gitu ya, bahwa oh ternyata si ini tuh selama ini kita kasih pajak, misalnya kita kenakan pajak misalnya 100 juta, ternyata harusnya dia mempunyai kekayaan yang lebih dari itu sehingga pajaknya tuh harusnya 500 juta nih. Nah, dia negara ini menang ke depannya gitu. Ke belakangnya dia kalah, dia mengampuni, menghapus piutang-piutangnya dia, tapi ke depannya dia bisa menagih lebih banyak. Jadi potensi-potensi yang diperoleh dari amnesti itu sangat besar gitu ya. Meskipun negara mengakui penghapusan piutang pajak yang cukup signifikan juga gitu ya, terutama dari konglomerat-konglomerat pengemplang pajak tahun-tahun sebelumnya. Tapi ketika mereka mengikuti amnesti, ya ke depannya mereka siap untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan gitu. Seperti itu. Saya tutup portal dulu ya, udah jam 9 kayaknya. Mungkin Baik. sambil diskusi ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman, silakan. Pak, saya izin mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Tadi yang terkait absen 2 di Arif Mutakin, Pak. Ya. Terkait dengan jenis objek pajak itu, bisa nggak sih, Pak, suatu objek pajak itu kena 2 kategori jenis objeknya? Apa tetap bakalan satu aja? Contohnya misalnya dengan pajak non standar sama pajak khusus. Kan biasanya kan buat bangunannya kriteria khusus itu kan besar-besar kan, Pak. Yang mungkin bisa gitu loh masuk ke dalam objek pajak non standar juga. Nah, dalam pengelompokan jenis objeknya itu bisa nggak masuk ke dalam 2 kategori jenis, Pak? Bisa aja, Mas. Jadi kalau yang PBB-nya itu nanti dia dikenakan yang standar dari sisi luasannya, tapi untuk sisi bangunannya dia dikenakan yang objek pajak khusus, bisa aja, Mas. Dari kalau kan PBB itu kan tanah dan bangunan. Iya. Gitu ya konteksnya. Bentar, Mas siapa tadi saya belum nandain. Aditya, Pak. Aditya. Ini kalau buka Zoom ini resourcesnya kesedot semua sama Zoom nih, jadi mau buka yang lain tuh jadi agak lelet. Iya memang. Iya, Pak, sama saya juga. Mau pindah tab aja kadang-kadang. Nah ini kan ya, jadi objek pajaknya untuk objek pajak tanahnya itu kan biasanya objek pajak khusus kan terkait dengan konstruksinya gitu kan ya, atau lokasinya gitu. Bisa saja dari sisi luasan tanahnya dia dikenakan objek pajak standar, misalnya tanahnya cuma nggak sampai 1000 meter persegi, bangunannya dia dikenakan objek pajak khususnya gitu karena dia memiliki kriteria konstruksi khusus. Kalau tanahnya ya bisa saja sih Mas, bisa saja gitu. Oh, bisa baik, saja. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Kan itu nanti ininya apa namanya dasar penetapan pajaknya kan berbeda di SPOP-nya. Silakan, ada lagi? Izin. Ya, silakan. Gantian. Siapa? Mbak Agita, boleh silakan. Pak, izin bertanya. Nama saya Gita. Itu Pak, untuk kepemilikan apartemen. Itu kan misal seorang punya apartemen itu kan cuma sebagian bangunannya aja. Nah, nggak memiliki tanahnya juga. Nah, itu pungutan pajaknya gimana ya, Pak? Ya, atas bangunannya aja, Mbak. Jadi di dalam PBB itu nanti kan dia berapa luas tanah, berapa NJOP tanah,
berapa yang terutang gitu. Sementara nanti untuk bangunannya hitung sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau untuk yang apartemen, berarti dia untuk tanahnya tidak dikenakan, 0 nilainya. Nanti bangunannya berapa, kemudian dikurangi PTK PBB, baru dikalikan tarifnya gitu. Ya itu tadi, antara tanah dan bangunan itu memiliki nilai ekonomis yang berbeda sehingga dinilai masing-masing. Jadi untuk si pemilik tanah dia hanya dikenakan PBB atas tanahnya itu saja. Nah nanti PBB atas bangunannya dikenakan pada bisa. Nah ini tadi yang menjadi pertanyaan, apakah tergantung perjanjian ya, apakah nanti akan dikenakan sekalian dengan si penggunanya atau si pemiliknya, tergantung dari perjanjiannya gitu. Siapa yang menjadi objek pajaknya gitu. Makanya kalau Anda nanti coba kalau di rumah misalnya ada ini SPT PBB, coba Anda cek di situ bangunan tanah berapa, bangunan berapa, nilainya berapa, itu nanti di situ di pembayarannya dicatat secara berbeda gitu ya. Karena itu tadi hak atas tanah dan hak atas bangunan kan di negara kita kan dibedakan. Hak atas tanah itu kan hak milik. Nah, kalau kita sudah punya hak milik, maka bangunan di atasnya itu menjadi milik kita. Tapi kalau hak guna usaha, hak guna bangunan gitu ya, maka kita nggak punya hak atas tanahnya, tapi kita punya hak atas bangunan yang berdiri di atas itu. Sehingga penilaiannya berbeda. Karena nggak semua orang bisa memiliki tanah, karena nilainya sangat besar gitu. Sehingga muncul hak guna bangunan. Udah deh, aku pinjam tanahmu, sewa tanahmu, aku tak bikin bangunan di atas tanahmu, nanti aku bayar berapa gitu, selama mendapatkan hak untuk menggunakan bangunan tersebut selama berapa puluh tahun gitu. Yang secara nilai jauh lebih murah daripada hak milik gitu ya, hak milik gitu. Kalau mau lebih murah lagi ya sewa gitu. Kalau sewa itu biasanya ya PBB ditanggung sama pemilik atau pemilik HM atau HGB-nya. Kita cuma bayar hak sewa aja gitu. Biasanya seperti itu. Gimana Mbak? Ada Baik, lagi Pak, tadi terima Mas, kasih. siapa tadi yang mau nanya lagi? Oh, saya Pak. Iya, Puguh Nugroho. Nah, untuk misalnya yang punya hak guna bangunan gitu Pak. Nah itu ntar ikutan nanggung PBB yang tanah nggak sih Pak? Atau tergantung perjanjian yang pakai punya apa yang punya tanah itu Pak? Ya tergantung perjanjiannya gitu ya. Jadi kalau si pemilik HGB, hak dia kan atas bangunannya gitu ya. Kalau dia untuk objek apa penilaian penetapan objek pajaknya itu dibedakan, gitu ya, maka si pemilik tanah hak milik itu dia akan membayar cukup tanahnya saja. Sedangkan untuk bangunan itu akan dibayar oleh si pemilik bangunan. Contohnya gini, sebuah apartemen ya, dia berdiri di atas tanah yang dimiliki suatu perusahaan X gitu kan ya. Si perusahaan X ini membagi menggunakan tanahnya itu untuk membangun apartemen gitu kan ya. Nah, nanti si perusahaan X ini dia akan membayar PBB itu ya tanah dan bangunan apartemen yang menjadi luasan kantor misalnya yang digunakan oleh dia sebagai kantor gitu. Atau dia akan menanggung PBB keseluruhan, berarti nilai objek pajaknya itu atas nama dia semua, kemudian nanti dia bebankan kepada si pengguna apartemen situ. Atau tanahnya dia bayar, gedung kantornya dia yang bayar, nanti untuk HGB, ketika nanti sudah ada pembeli apartemen, ketika mereka mendapatkan HGB atas bangunan apartemen tersebut, maka untuk pajak bangunan
yang ditempati mereka menjadi tanggungan si pemilik apartemen itu sendiri, bukan lagi menjadi tanggungan si perusahaan X yang memiliki apartemen secara keseluruhan gitu. Jadi kayak semacam dipecah-pecah gitu. Misalnya apartemen luasnya 1000 meter persegi gitu kan ya. Yang 400 meter persegi digunakan untuk perkantoran, nanti yang 600 meter persegi itu dia jual. Nah, maka untuk tanah dan untuk PBB-nya yang dia bayarkan si perusahaan X ini hanya sebatas luasan tanah dan 400 meter persegi bangunan tersebut. Sedangkan yang itu sampai dijual ya, sebelum dijual maka PBB itu masih menjadi atas nama si perusahaan tersebut. Ketika dijual ada perpindahan hak gitu ya. Ada perpindahan hak dari si perusahaan kepada si pembeli, maka di saat itu juga ada muncul subjek pajak baru si pemilik atau si pembeli apartemen tersebut gitu. Jadi ada hak milik gedung, misalnya apartemen. Nah, dia cuma milik bangunannya itu aja. Nah, nanti dia dikenakan pajak atas luasan bangunan yang dia miliki di apartemen itu. Nanti pajaknya untuk PBB-nya untuk tanahnya 0, untuk bangunannya tergantung dari luasan apartemennya itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan lagi, sedikit lagi mungkin. Nanti kalau misalnya nggak selesai, kita lanjutkan minggu depan. Ini tadi ya, untuk penilaian. Nah, untuk nomor objek pajak unik ya, tidak sama untuk setiap. Jadi setiap orang nilainya beda, sama kayak NIK gitu ya, sama kayak NPWP gitu. Setiap orang punya nomornya masing-masing. Untuk tanggal penilaiannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Biasanya tuh 1 Januari itu sudah, tanggal 2 Januari itu sebenarnya sudah keluar karena piutang pajak itu akan masuk ke laporan keuangan gitu kan ya, akan dilaporkan oleh Pemda jadi laporan keuangan gitu kan ya, piutang pajak. Cuma kadang-kadang pencetakan sertifikat surat pemberitahuan objek pajak itu kadang-kadang memakan waktu bisa sampai bulan Juni, Juli gitu, nanti baru kita terima. Kan batas pembayaran pajak itu kalau nggak salah bulan September apa ya? 30 September apa 30 Agustus gitu, saya lupa. 30 Agustus atau 30 September. Batas terakhir pembayaran PBB itu. Nah, kadang-kadang SPOP-nya baru kita terima juga bukan SPOP, SPT-nya, SPPT. Itu baru kita terima SPOP itu di awal ya, ketika kita mau mendata bahwa kita ada objek pajak. Nanti surat untuk pemberitahuan pajaknya itu yang setiap tahun itu kadang-kadang itu baru sampai ke kita itu di bulan-bulan Mei, Juni, Juli gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau bayar di bulan Januari itu sudah ada gitu. Kadang-kadang kan kita nunggu fisiknya dulu, pemberitahuan pajak gitu kan. Oh, kita harus bayar pajak sekian, baru kita datang ke bank atau kemana untuk membayar pajak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya bulan Januari Anda mau bayar pajak itu atau bayar PBB itu sudah bisa gitu. Kebantu dengan proses online yang sekarang itu. Jadi nanti Anda tinggal datang ke bank gitu kan ya. Anda nyebut nilai objek pajak Anda gitu, NPWP PBB Anda sebut sekian, nanti di situ keluar muncul tagihan pajaknya sekian. Jadi Anda tidak perlu menunggu SPT-nya diberikan kepada Anda. Pemberian SPT PBB ini memang dia prosesnya top down gitu ya. Jadi dari pemerintah daerah turun dari biasanya itu dari dinas DPPKAD gitu, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah gitu. Itu nanti turun ke masing-masing kecamatan, kelurahan gitu. Nah, nanti yang nyetak kelurahan
nanti yang bagi kelurahan itu. Nah itu kalau kelurahan yang gerakannya kelurahan sama gerakannya level pusatnya itu sangat berbeda gitu ya. Mungkin kalau dari sisi DPPKAD dinasnya, dari sisi dinas yang misalnya kalau Tangsel ini di DJ Putat itu kan ya, itu sudah keluar dari bulan Januari akhir atau Februari awal, nanti dari kelurahan baru keluar ke masyarakat tuh sekitar bulan Mei, Juni, Juli gitu, jadi lama gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita perlukan, misalnya kita mau transaksi apa, sudah lunas PBB gitu. Misalnya kita mau daftar sekolah, sudah lunas PBB. Kadang-kadang daftar sekolah bulan Mei, sementara SPT PBB belum keluar. Jadi kita belum daftar, belum bayar gitu. Nah, itu kita bisa langsung datang ke bank sekarang atau ke kantor ininya juga bisa, biasanya ada kasnya di mereka di situ. Nanti kita tinggal nyebutkan nomor pajak kita berapa, nanti akan muncul secara baik. Sekarang enaknya karena by system gitu ya, akan muncul berapa tagihan pajak kita. Ya sudah langsung bayar di situ aja. Kira-kira seperti itu. Jadi per tanggal 1 Januari ya 2 Januari lah sebenarnya kalau misalnya Anda mau ngecek berapa sih tagihan PBB saya itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Kalau sudah terlink ke bank itu Anda tinggal datang ke bank membayar sekian, atau sekarang gampang lagi malah. Kan PBB bisa dibayar pakai aplikasi-aplikasi e-commerce itu ya, pakai Tokopedia atau pakai Shopee atau pakai apa. Nah, itu Anda tinggal buka di aplikasi itu, biasanya Anda sudah tahu tagihan PBB Anda berapa gitu. Tokopedia, buka pembayaran PBB, masukkan NPP pajak PBB. Nah, itu langsung muncul gitu. Kalau cuman sama kayak tagihan PLN gitu ya, tagihan listrik itu. Tapi kalau Anda nunggu tagihannya datang diantar, ya itu mungkin bisa tanggal 10, tanggal 11, padahal pembayaran terakhir tanggal 20 gitu. Nah, banyak hal-hal yang ketika sudah online ini misalnya kita menjadi banyak terbantu sih gitu ya. Dari sisi subjeknya ya, dari sisi subjek pajak atau subjek pelanggan lah ibaratnya seperti itu. Penilaian objek pajak bisa dilakukan dengan metode penilaian massal dan penilaian individual. Nah, kayak kemarin itu waktu Pronanya BPN itu mereka melakukan penilaian secara massal gitu. Jadi untuk lokasi sini, misalnya lokasi di kampung saya ini gitu ya, itu NJOP-nya adalah sekian gitu rata-rata. Jadi dia nggak ngelihat rumah itu besar, rumah itu kecil, rumah itu bagus atau rumah itu jelek. Pokoknya kalau di daerah situ maka nilai tanahnya adalah sekian gitu. Jadi ada tanah yang memang lokasinya bagus, ada yang misalnya pas di rawa-rawa situ ya, yang tanah yang di rawa-rawa itu juga NJOP-nya sama gitu karena dia melakukan penilaian secara massal gitu. Nah, penggunaan jenis bangunan itu juga nanti ada jenis-jenisnya, penetapannya gitu ya, bangunan digunakan untuk apa, untuk sekolah, untuk rumah tinggal, untuk rumah makan dan segala macamnya gitu ya. Nah, ada juga penilaian individual yang kalau misalnya dia menggunakan metode computer assisted valuation, itu dia tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Kadang-kadang ini yang yaitu tadi misalnya dia tanahnya lokasinya berada di pinggir jalan gitu. Jadi dia kalau penilaian massal itu hanya melihat lokasi di daerah ini sekian nilainya. Tapi kalau penilaian individual kadang-kadang, nah ini kalau di Semarang itu sudah ditetapkan gitu ya. Jadi misalnya rumah atau tanah yang berada di jalan utama itu akan jauh lebih besar dari rumah yang akan misalnya masuk ke jalan sekunder gitu ya, jalan kedua. Nanti begitu masuk lagi ke jalan ketiga, itu nilainya lebih murah lagi nilai NJOP-nya gitu. Jadi semakin dia memiliki nilai ekonomis, misalnya rumah itu berada di pinggir jalan, maka nilai NJOP tanah itu semakin mahal. Itu penilaian di tanah mereka sudah di Semarang itu sudah menilai PBB sampai ke situ. Artinya mereka melihat potensi-potensi pajak yang bisa mereka peroleh untuk PAD gitu ya.
untuk PAD. Tapi kalau untuk di Tangerang Selatan sini belum gitu ya. Jadi dia hanya melihat lokasi kelurahan ini, daerah ini, NJOP-nya sekian. Dari rumah saya sampai misalnya ujung jalan sana, itu nilainya sama aja semua gitu. Kemarin kebetulan saudara saya beli rumah beda gang sama saya, NJOP-nya sama juga. Padahal rumah dia lebih masuk lokasinya, jalannya lebih masuk ke dalam sana. Yang harusnya secara nilai lebih murah lah ibaratnya seperti itu. Nah, itu nanti bisa dilakukan penilaian secara individual. Lanjutkan minggu depan gitu kali ya. Karena waktu kita sudah jam 9 lebih, sudah hampir 9.20. Anda nanti baca-baca dulu, silakan. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, coba kita didiskusikan juga melalui WA. Nanti minggu depan kita coba lanjutkan sedikit tentang PBB dan BPHTB. Kalau BPHTB nggak terlalu banyak, sisanya PPH, PPN itu nanti kita mengacu ininya aja sih, ketentuan teknisnya aja. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau didiskusikan, kita coba diskusi di WhatsApp kali ya. Gimana teman-teman? Siap, Pak. Oke. Ya. Kalau nggak ada, mungkin kuliah hari ini kita coba akhiri. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi di WhatsApp gitu ya. Oke, demikian